Oke, baik mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas Rekayasa Pondasi 2 kembali. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turap di angkur. Nah, kali ini kita akan membahas metode Fixed Earth Support ya. Jadi Fixed Earth Support method untuk perhitungan gaya-gaya yang bekerja pada turap yang diangkur. Nah, jadi kita punya kasus turap di sini dipancang pada lapisan tanah pasir ya, dengan parameter sudah diketahui, parameter pasir, kemudian posisi angkurnya sudah ditetapkan setebal L1 dari permukaan, kemudian L2 ke muka air tanah. Ini ada posisi muka air tanah, kemudian posisi dredge line, dan L3 ya di sini. Diagram tegangan atau diagram tekanan tanah yang ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, penggambaran diagram tekanan tanah pada turap di lapisan tanah pasir ya. Nah, untuk Fixed Earth Support Method, penggambaran momennya yang terjadi adalah seperti ini. Jadi, Fixed Earth Support Method itu jadi dianggap bahwa bagian tumpuan ini adalah tumpuan jepit ya. Jadi, penggambaran momennya seperti ini. Nah, momen maksimum terjadi di sini. Nah, kita akan menghitung bagaimana cara mendapatkan gaya angkur yang diperlukan gitu ya. Kemudian perhitungan momen maksimumnya bagaimana. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Jadi gambar A adalah diagram tekanan tanahnya ya, pressure diagram. Yang gambar B adalah momen diagram. Jadi ini dengan menganggap sebagai balok tumpuan jepit di sini. Oke. Nah, analisisnya bagaimana? Kita menggunakan solusi balok ekivalen disebutnya. Jadi di sini lihat ini turap kita anggap balok yang ditumpu oleh jepit di bagian yang turap di bagian yang dipancang ke dalam tanahnya ya. Nah, ini bagian bawah dredge line. Kemudian, nah, posisi T adalah posisi angkur. Sedangkan posisi S adalah posisi titik balik atau inflection turap. Kalau digambar adalah titik I yang tadi ya, ini inflection turap. Ini adalah defleksi yang terjadi pada turap gitu ya. Kemudian nah ini bisa digambarkan seperti ini pembebanannya, maka momen yang terjadi bisa digambarkan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah menentukan kedalaman L5. Nah, L5 ini ya, untuk menentukan titik inflection I-nya. Nah, ini menggunakan tabel sini hubungan antara perbandingan L5 per L1 plus L2 terhadap sudut geser tanah gitu ya. Nah, ini bisa interpolasi dari sudut geser tanah yang diketahui. Kemudian ini dari sini kita dapatkan besarnya L5 gitu ya, asumsi besarnya L5. Nah, sudut gesernya adalah yang di bawah dredge line. Setelah L5 dapat, nah kita punya panjang L aksen, yaitu L2 kecil ditambah L2 besar plus L5. Jadi kalau lihat diagram ini ya, nah ini dari sini ke sini adalah kita sebut L aksen. Gitu.
Kemudian hitung berat total W di bentang balok tersebut, yaitu luas diagram tekanan antara O aksen dan I. Jadi kalau kita lihat kita gambarkan. Ini. Jadi ini adalah beban nih, diagram tekanan yang menjadi beban pada balok. Nah, itu antara O aksen dan I sini ya. Nah, gitu. Nah, berapa besarnya beban W ini? Bisa kita hitung seperti ini. Jadi luas diagram tanah ya, yang di area yang di atas muka air tanah yaitu setengah. Nah, di area ini ya, ini trapesium, kemudian ini, kemudian ini. Nah, ini adalah luasnya seperti ini. Setengah sigma 1 kali 1 dikurangi L1 per L1 kecil, L1 besar ya, L1 kecil per L1 besar kali L2 ditambah sigma 1 kali L2 ditambah setengah gamma aksen kali KA kali L2 kuadrat ditambah setengah sigma 2 kali 1 min L5 per L3 kali L5. Nah, itu ya. Nah, ini adalah besarnya beban yang dianggap terjadi pada turap atau beban balok ini. Nah, besarnya OM maksimum adalah untuk gaya-gaya turap tersebut adalah ini. Ini adalah M maksimum untuk balok yang ditumpuk oleh jepit, gitu ya. Kemudian hitung gaya P aksen dengan mengambil momen di O aksen. Nah, ini dengan yaitu P aksen kali L aksen adalah, ya, P aksen ini adalah ini ya, nih gaya P aksen dicari dengan mengambil momen di O aksen. P aksen kali L aksen sama dengan ini. Ini ya, setengah sigma 1 kali L1 jaraknya ke O aksen. Itu ya. Kemudian yang ini jaraknya ke O aksen. Area ini jaraknya ke O aksen, area ini jaraknya ke O aksen ini. Kemudian dari situ maka dia dapat dihitung menggunakan rumus ini. Jadi P aksennya dulu dicari karena L aksen sudah diketahui ya. Kemudian P aksennya dicari, dimasukkan, dapat kedalaman pancangnya dengan menggunakan rumus ini. Kemudian setelah itu kita menghitung gaya angkurnya itu menggunakan persamaan momen terhadap titik I, gitu ya. Ini gaya angkur di sini, ini ya. Nah, terhadap titik I itu P kali L aksen sama dengan, nah, ini jarak momen luas diagram ACDCI tadi terhadap jaraknya terhadap I ya, ini ya. Untuk area ini area pertama jaraknya terhadap I, area kedua jaraknya terhadap I, area ketiga jaraknya terhadap I, area keempat jaraknya terhadap I. Jadi kalau kita lihat tadi ini area-areanya ACDJI ya. Ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area 2, area 3, area 4 gitu. Nah, ini area 1, area
itu. Jadi dari sini kita dapatkan gaya angkur karena semua sudah diketahui. Yang belum diketahui gaya angkurnya yaitu F, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh perhitungan atau contoh kasus untuk turap di angkur ya. Misalkan diketahui nah ini ya, L1 besar, L1, kemudian L2, kemudian L2 besar ya. Kemudian di sini cari D-nya. Dengan penurunan rumus yang sudah dilakukan tadi, tinggal dimasukkan bisa dicari gaya angkur yang dibutuhkan berapa kalau kita menggunakan fixed earth method ya. Kemudian yang kasus kedua ini, jika di bawahnya adalah tanah lempung. Oke, untuk turap dipancang pada tanah pasir ya, pembahasan perhitungan gaya-gaya pada turap yang dipancang pada tanah pasir menggunakan free earth method dan fixed earth method sudah kita bahas ya dalam 2 bagian. Semoga itu bisa mempermudah dalam pemahaman analisis dan desain turap khususnya yang diangkur. Untuk pertemuan hari ini cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.